Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Selamat datang di channel Anto Story. Salam kenal. Semoga kalian betah menonton video dari Anto ini. Nah, di video ini Anto mau ceritain ya, atau mau bawain cerita kasus kriminal atau kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Pekalongan, tepatnya pada bulan Juli tahun 2020 yang lalu, guys. Di mana kasus ini sempat menggegerkan atau menggemparkan Kota Pekalongan pada waktu itu. Karena ternyata pelakunya ini adalah sepasang kekasih ya, yang masih di bawah umur lah. Bisa dibilang masih bau kencur lah gitu. Nah, gimana cerita lengkapnya ya? Nanti saya mau ceritain kronologi lengkapnya dan juga profil tentang tersangkanya ini. Nah, sebelum saya ceritain ini, sedikit informasi tambahan buat teman-teman yang belum tahu ya. Kota Pekalongan ini terletak di Jawa Tengah, ikutnya Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Pekalongan ini dijuluki sebagai kota batik, guys. Karena 80% mayoritas penduduk Kota Pekalongan ini bisa dibilang adalah pengrajin batik atau pembuat baju batik. Nah, maka dari itu Kota Pekalongan ini dijuluki sebagai kota batik gitu. Seperti lagunya Slank, kota batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo. Nah, seperti itu kira-kira, guys ya. Nah, ada baiknya sebelum kalian menonton video ini, kalian subscribe, komen, like, share kalau kalian suka video ini, biar Anto tambah semangat menceritakan kasus-kasus pembunuhan atau kasus-kasus kriminal yang terjadi khususnya di Indonesia ini, guys, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kronologi lengkap kasusnya? Mari kita simak videonya. Tanpa basa-basi, Anto mau langsung ceritain kasus yang terjadi di Kota Pekalongan ini, guys. Pada waktu itu tanggal 16 Juli tahun 2020, seorang warga Kota Pekalongan yang bernama Bapak Rohman. Nah, Bapak Rohman ini profesinya sebagai pencari telur semut, guys. Atau kalau di sini disebutnya kroto. Nah, untuk sebutan di daerah teman-teman saya kurang paham. Coba teman-teman komen di bawah ya, sebutan untuk telur semut itu apa. Kalau di daerah Pekalongan namanya kroto. Nah, jadi Bapak Rohman ini profesinya sebagai pencari kroto ya, guys ya. Bapak Rohman ini menyusuri bantaran Sungai Klego Kota Pekalongan untuk mencari kroto atau telur semut yang ada di pohon-pohon yang di sekitaran bantaran sungai gitu. Kemudian Bapak Rohman ini dikejutkan dengan adanya ceceran darah atau bercak darah yang bercecer di sepanjang bantaran Sungai Klego ini, guys. Kemudian dengan rasa penasarannya Bapak Rohman ini mengikuti jejak-jejak darah tersebut, bercak darah tersebut, dan akhirnya sampailah pada satu sosok mayat yang sudah dalam keadaan tertelungkup, yang menggunakan kaos berwarna putih, kemudian menggunakan celana jeans pendek berwarna biru yang sudah berlumuran darah, guys. Nah, akhirnya Bapak Rohman ini memutuskan untuk melaporkan penemuan mayat tersebut ke warga sekitar bantaran Sungai Klego Kota Pekalongan. Nah, setelah banyak ramai warga yang melihat tentang penemuan sosok mayat tersebut, akhirnya pihak aparat desa atau pihak lurah dari situ kemudian melaporkan adanya penemuan sesosok mayat di bantaran Sungai Klego ke Polres Pekalongan Kota. Kemudian tak butuh waktu lama, pihak Polres Pekalongan Kota langsung mendatangi TKP, ya, kemudian melakukan olah TKP dan kemudian membawa jasad tersebut atau mayat tersebut ke RSUD Kota Kraton, ke RSUD Kraton maksud saya, ya, di Kota Pekalongan untuk dilakukan autopsi. Nah, setelah diidentifikasi dan dilakukan autopsi, diketahui bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki, ya, berusia sekitar 16 tahun dan bernama Muhammad Arya Reza, ya, atau saya sebut AR lah ya, inisialnya AR ini. Dan AR ini, korban ini masih tercatat sebagai salah satu siswa di SMK Kota Pekalongan, guys, ya. Nah, kemudian pihak kepolisian menghubungi keluarga korban, kemudian juga pihak kepolisian melakukan olah TKP,
kemudian meminta keterangan dari saksi-saksi, dari saksi yang menemukan, dari warga sekitar, dan juga keluarga korban. Akhirnya polisi mendapatkan satu petunjuk yang mengarah ke tersangka pembunuhan tersebut, ya. Dan tidak butuh waktu lama, guys. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku pembunuhan Arya Reza tersebut. Kemudian pihak kepolisian Polres Pekalongan Kota melakukan pengejaran terhadap para tersangka, ya. Dan diketahui ternyata tersangka ini adalah sepasang kekasih, guys. Sepasang kekasih yang bisa dibilang masih bau kencur, ya guys, ya. Kenapa dibilang masih bau kencur? Karena usia mereka ini hanya terpaut 1 tahun, ya. Tersangka prianya ini berusia 17 tahun, kemudian tersangka perempuannya ini berusia 16 tahun. Nah, keduanya ini sudah menjalin hubungan pacaran, ya guys. Sudah menjalin hubungan pacaran dan berencana ingin menikah. Begitu. Nah, kedua tersangka ini ditangkap, ya, ditangkap di area food court atau di area kuliner di Stadion Hugeng Kota Pekalongan, ya. Kemudian kedua tersangka ini dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dimintai keterangan. Nah, setelah dilakukan interogasi, akhirnya kedua pelaku ini, NK dan S ini inisialnya, NK ini prianya, S ini kekasihnya, itu. Ini mengakui perbuatannya bahwa merekalah yang membunuh Arya Reza di bantaran Sungai Klego Pekalongan ini. Untuk motifnya sendiri hanya ingin menguasai harta korban berupa sepeda motor dan handphone. Dan rencananya, guys, ya, harta korban ini, sepeda motor dan handphone ini akan mereka jual untuk modal menikah dan bersenang-senang. Gimana menurut kalian, guys? Gila nggak coba? Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, interogasi lebih lanjut, ya, diketahui mereka merencanakan pembunuhan ini malam tanggal 15, ya. Nah, waktu itu tersangka NK, ya, si prianya ini, tersangka NK ini berkunjung ke rumah S, saudari S ini, kekasihnya. Nah, setiap mereka melakukan pertemuan atau berpacaran lah, ya, yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana caranya mereka tuh bisa segera menikah, guys. Sebenarnya niat mereka itu baik, guys. Niat mereka itu suci gitu, ya. Bisa dibilang niat mereka tulus, pengen menikah, pengen membina suatu hubungan rumah tangga gitu, ya, yang sah, yang halal gitu kan. Nah, pada malam itu tanggal 15 itu, pada tanggal 15 Juli itu malamnya, mereka sedang ngobrol nih, ngalor ngidul, ngetan ngulon lah kalau bahasa Jawanya gitu. Nah, kemudian tiba-tiba kekasih NK ini, si S ini, ya, kemudian mendesak saudara NK, kekasihnya ini, ya, saudara NK ini untuk segera menikah atau menikahi si S ini, ya. Nah, kemudian si NK ini agak-agak gimana ya, agak-agak terkejut mungkin, ya. Karena apa? Karena si NK ini ternyata adalah seorang pengangguran, guys, yang belum punya penghasilan, yang belum punya pekerjaan gitu. Bahkan kadang untuk menyambung uang jajannya itu kerap kali si NK ini berdandan ala anak pang, ya, yang kemudian ngamen di lampu-lampu merah perapatan gitu di kota-kota Pekalongan ini gitu. Tetapi karena cintanya yang begitu besar kepada saudari S ini, akhirnya si NK ini menyanggupi untuk menikahi S gitu. Namun yang lebih mengejutkan lagi, demi untuk menikah, si NK ini kemudian merencanakan sesuatu yang bisa dibilang di luar akal sehat manusia, ya. Dan yang lebih gilanya lagi, guys, ya, rencana yang direncanakan oleh NK ini yang disampaikan kepada S ini 100% didukung oleh S kekasihnya. Nah, rencana itu adalah melakukan perampasan atau pembegalan atau menguasai harta korban dengan cara membunuh korbannya, guys. Gila nggak coba? Nah, kemudian disusunlah rencana, ya, malam itu disusunlah rencana
kemudian mencari targetnya siapa gitu. Nah, ditentukanlah si korban ini yang bernama Arya Reza ini, guys. Nah, untuk diketahui Arya Reza ini juga mengenal pelaku. Dari pelaku NK dan S ini, mereka tuh saling mengenal begitu. Nah, kronologinya malam itu tanggal 16 Juli, tanggal 15 malam ya, 15 malam Juli menjelang 16 malam, itu pelaku NK dan S ya, sepasang kekasih ini ya guys ya, menghubungi Arya Reza melalui telepon, mengajak untuk nongkrong bareng lah gitu, istilahnya anak muda itu nongkrong bareng, yuk kita nongkrong gitu kan. Nah, tanpa merasa curiga ya, karena Arya Reza ini mengenal kedua pelaku NK dan S ini, akhirnya Arya Reza ini mengiyakan ajakan NK dan S ini untuk nongkrong bareng. Pertama mereka nongkrong di area Stadion Hugeng Kota Pekalongan. Sesampai di area Stadion Hugeng Kota Pekalongan, mereka minum-minum atau menenggak minuman keras yang berjenis ciu ya. Nah, sempat di area Stadion Hugeng itu sempat kedua tersangka ini, NK dan S ini, ingin langsung menghabisi korban ini, guys. Tetapi karena keadaan di area Stadion Hugeng itu cukup ramai, akhirnya kedua pelaku ini membatalkan rencana eksekusi korban. Nah, akhirnya setelah menghabiskan minuman keras itu, si korban dan para tersangka ini akhirnya memilih pindah tempat atau pindah ke tempat yang lebih sepi gitu. Nah, di saat itu juga Arya Reza ini mungkin tidak merasa curiga ya, karena mereka saling mengenal, biasa nongkrong gitu kan. Nah, kemudian si S ini, kekasihnya dari tersangka NK ini ya, mengarahkan untuk nongkrong di bantaran Sungai Klego, Kota Pekalongan yang suasananya cukup sepi, apalagi kalau malam ya guys ya. Nah, kemudian berangkatlah mereka bertiga ini ke sana. Nah, sesampai di sana, tersangka NK ini mohon izin ya, atau izin kepada korban Arya Reza ini untuk buang air besar. Nah, ditinggallah si Arya Reza ini, korban ini, bersama S, tersangka S, kekasihnya NK ini. Nah, tersangka S dan korban Arya Reza ini duduk di bantaran sungai tersebut ya, berdampingan sambil menunggu NK, tersangka NK ini buang air besar. Nah, kemudian setelah selesai buang air besar, si pelaku atau tersangka NK ini kemudian duduk di samping korban Arya Reza ya. Jadi posisi korban itu diapit oleh dua tersangka ya guys ya. Jadi posisi korban duduk itu duduk di tengah-tengah antara saudari S dan saudara NK ini, dua tersangka ini guys. Nah, kemudian tanpa banyak basa-basi ya, tersangka NK ini kemudian langsung mengeluarkan pisau dapur ya, yang sudah dibawa dari rumah itu sepanjang 23 cm. Kemudian dengan membabi buta menusukkan ke bagian leher, perut, dan telapak tangan korban, hingga terjadi penusukan sekitar 11 luka tusuk di tubuh korban. Itu guys. Ya Allah, sadis banget ya Allah. Korban ini sempat memberontak ya guys, sempat ingin melakukan perlawanan ya. Tapi kemudian yang lebih gila, yang lebih kejamnya lagi yang dilakukan oleh sepasang kekasih ini guys. Tersangka S ini, pacarnya dari tersangka NK ini ya, membantu memegangi korban agar korban itu tidak bisa bergerak guys, agar tidak bisa melawan. Kemudian dengan ya Allah, susah banget diceritain. Dengan kejamnya ya, si NK ini kemudian menusuk-nusuk tubuh korban ya, hingga akhirnya itu korban tewas terkapar di tempat guys. Gak bisa dibayangin guys, coba guys, gimana perasaannya waktu itu si korbannya. Dia ingin melawan, ternyata dipegangi oleh saudari S ini. Akhirnya korban ini gak bisa melawan, dan akhirnya si korban tewas di lokasi kejadian dengan 11 luka tusukan, yang kebanyakan luka tusukan itu ada di dada, di perut, dan bagian leher guys. Ya Allah, gak bisa saya ngebayangin waktu itu bagaimana rasanya jadi korban ya guys. Nah, kemudian setelah memastikan korban ini tewas guys, korban ini hanya dibuang di sekitaran sungai situ guys ya. Jadi ditelungkupkan di situ. Kemudian kedua tersangka ini
melarikan diri atau pulang ya dengan membawa sepeda motor Honda Beat berwarna biru dan kemudian satu buah handphone tersangka ini guys. Gitu. Kemudian dua tersangka ini pulang menuju ke rumahnya, namun tidak langsung pulang. Kedua tersangka ini nongkrong-nongkrong dulu di area Stadion Hugeng Kota Pekalongan dan muter-muter di area Kota Pekalongan. Nah, kemudian kedua tersangka ini merencanakan besok akan menjual hasil rampasan mereka atau hasil dari membunuh korban ini, yaitu sepeda motor dan handphone korban. Ya, namun belum sempat menjual barang rampasan dari korban ini, ternyata tersangka ini sudah berhasil diciduk pihak kepolisian guys, gitu. Ya Allah, gimana menurut teman-teman ini? Cinta ternyata juga bisa membutakan ya guys ya. Ya Allah, semoga kita atau saudara-saudara kita, keluarga kita terhindar dari segala kejahatan seperti ini ya guys ya. Tersangka pun dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara guys. Terus kemudian untuk saudari S ya, pacar tersangka ini diancam dengan hukuman 6,5 tahun penjara ya, karena turut membantu atau ikut serta ya dalam melakukan pembunuhan tersebut. Tetapi sistem pengadilan kedua tersangka ini dilakukan secara pra-peradilan anak ya guys ya, karena waktu itu mungkin si kedua tersangka ini bisa dibilang masih di bawah umur, jadi sidangnya itu dilakukan dengan metode peradilan anak begitu guys. Nah, info terbarunya ternyata saudari S ini ya dijatuhi hukuman 6,5 tahun ya. Kemudian saudara NK tersangka ini, pacarnya S ini, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan ditempatkan di sel khusus atau mungkin di sel anak-anak begitu ya guys. Infonya kurang begitu valid juga ya. Nah, dan ternyata guys ya, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ya, ternyata masih ada korban lagi dari si NK dan si S ini. Jadi sebelum membunuh Arya Reza ini ya, si S dan si NK ini ternyata dulunya pernah membunuh salah satu temannya juga. Dan itu terjadi pada bulan April ya. Jadi rentan waktu yang mereka lakukan itu nggak begitu lama guys. Jadi antara April, Mei, Juni, Juli ya, 3 bulan. Bayangkan dalam waktu 3 bulan kedua tersangka ini membunuh 2 orang temannya begitu. Nah, untuk part keduanya nanti Anto mau bawain videonya, mau ceritain videonya. Untuk part yang keduanya ini tentang NK dan S ini membunuh temannya di lokasi ex dealer Toyota Kota Pekalongan ini ya. Setelah dilakukan penyelidikan itu, untuk saat ini Anto hanya bawain cerita ini. Nah, next Anto sambung cerita part kedua tentang sepasang kekasih yang dimabuk asmara yang tega membunuh temannya untuk merampas harta korbannya. Begitu kira-kira. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka tekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa di share juga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang masih belepotan, karena Anto juga masih perdana membawakan cerita kriminal ini. Semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman suka jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke guys, cukup sekian cerita dari Anto. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, part keduanya. Semoga kalian tetap sehat. Semoga kalian juga tetap selalu diberikan kelancaran dalam setiap usahanya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.